Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidatun utawi iki ku faidatun faidah siji. Ya juzu wenang boleh di zauji kedue zaud apa man uha nyegah zauja, nyegah cegah minal khuruji sangking metu minal mangzili sangking omah. Bagi suami boleh melarang istrinya keluar rumah walau limauti ahadi abawaiha, senajan onone metu sangka omah krana matine salah sijine wong tuwa lorone zauja, meskipun dengan alasan kematian salah seorang kedua orang tuanya. Au syuhudi janazatihi utawa nyekseni jenazah ahad, atau keluar untuk menyaksikan jenazahnya. Wa min antumakkina lan sangking yento mempersilakan sopo zaujah min dukhuli ghairi khadimatin, sangking mlebune sakliyane pelayan wadon milik dari zaujah, wahidatin kang siji limang zilihi maring omahe zauj. Begitu pula seorang suami berhak atau boleh melarang istrinya, mempersilakan masuk pada selain pelayannya. Pelayan ini pun seorang perempuan yang jumlahnya satu. Dilarang masuk kemana? Limang zilihi pada rumah suaminya. Walau abawaiha, sekalipun itu kepada salah seorang dari orang tuanya istri. Senajan iku bapak ibune zaujah, awi benaha utawa anake zaujah min ghairihi saking sakliyane zauj. Misalnya ada orang menikah dengan janda yang ternyata janda ini telah memiliki satu anak misalnya. Terus kemudian janda dinikahi oleh seorang pria, maka pria itu yang berposisi sebagai suami berhak untuk melarang istrinya agar anaknya dari istri itu, anak yang pertama dari suami pertama dari istri itu, untuk masuk ke rumahnya itu boleh. Akan tetapi lakin yukrohu, tetapi ne makruh apa man'u abawaiha, nyegah bapak ibune zaujah, haitsu la uzra, ing dalam sekirane ora ana uzur iku maujud. Jadi meskipun pihak suami berhak melarang istrinya memasukkan orang ke dalam rumahnya, sekalipun itu orang tua dari istri itu, meskipun boleh tapi hukumnya makruh kalau memang tidak ada uzur. Kalau ada uzur, hukum makruhnya hilang, kembali pada hukum jawaz. Gimana kalau kemudian ternyata rumah ini bukan rumah milik suami, tapi rumah milik istri. Jadi justru suaminya yang numpang pada istrinya. Fa in kana lamun ana apa almaskanu omah iku milkaha milike zaujah, ya lam yamna mongko ora kena nyegah sapa zauj sayan ing suwiji-wiji ming zalika saking mengkono-mengkono khuruj illa indar raibati, kejaba ing dalem nalikane mamang. Kalau rumah itu ternyata milik dari istri, maka suami tidak berhak mencegah apapun istrinya keluar dari rumah. Illa indar raiba, kecuali kalau memang ada keraguan. Ini memberi makna bahwa
hak suami untuk melarang istri keluar dari rumah itu bukan semata-mata karena ini status istri, ini status suami, akan tetapi lebih berkaitan kepada hak milik. Ketika rumah itu hak milik dari suami, maka suami berhak untuk mencegah baik keluar maupun masuk. Tapi ketika rumah itu menjadi milik istrinya, maka istrinya lah yang berhak untuk mengatur itu. Sehingga bagi seorang istri tidak ada larangan baginya keluar dari rumah. Dan bagi suami tidak ada hak untuk mencegah istrinya keluar dari rumah kecuali kalau ada kemamangan di situ. Gimana dengan memasukkan orang sama? Rumah miliknya istri, kemudian kedua orang tuanya datang. Apakah suaminya berhak mencegah itu? Tidak. Karena rumah ini adalah rumah miliknya istri. Tatimmatun ay hadhi tegese utawi iki ku tatimmatun launa sajat lamuno purek nusus sapa zauja bil khuruji kelawan metu minal mangzili saking omah. Jadi istrinya itu nuzus, kemudian dia keluar dari rumah. Faghaba nuli lunga sapa zaud. Setelah istrinya keluar dari rumah, suaminya pun bepergian. Lah ternyata ketika suaminya bepergian itu, istri yang awalnya nuzus wa atoat lan toat sapa zaujah fi ghaibatihi ing dalem tingkah lungone zaud. Binahwi audiha. Jadi ketika suaminya itu bepergian, justru istrinya kemudian kembali toat. Gimana praktek toatnya? Binahwi audia kelawan umpamane baline zaujah lil mangzili maring omah. Jadi suaminya pergi, justru istrinya pulang lagi ke rumah. Itu kan berarti sebuah bentuk ketaatan, bukan lagi nuzus. Pertanyaannya, apakah kemudian suami harus memberi nafkah apa tidak? Lam tajib mongko ora wajib apa mu'anuha piro-piro ragate zaujah madama ing dalam selagine langgeng sapa zaud iku ghaiban kang lunga fil asohi ing dalam wajah asoh. Maka suaminya tidak harus membayar nafkah dan biaya yang lain. Biaya yang lain itu ya kayak kemarin dijelaskan soal suami harus menyediakan khodimah, pelayan perempuan, kemudian suaminya harus membayar lauk pauk dan seterusnya. Itu tidak wajib madama ghaiban, ketika memang suaminya statusnya masih bepergian atau tidak ada di rumah. Mengapa demikian? Li khurujia krana metune zaujah angqobdati saking penguasaane zaud. Karena ketika nuzus dengan cara keluar rumah itu dianggap sebagai khurujia angqobdati, keluar dari genggaman atau penguasaannya zaud. Fala buddha mongko ora kena ora minta jadi ditaslimin saking ngenyar-ngenyari masrake wa tasallumen lan tompo pasrah. Maka dalam kondisi demikian harus ada unsur taslim wa tasallum, ada unsur menyerahkan dan menerima. Padahal dua unsur ini wala yahsulani lan ora hasil opo karone taslim wa tasallum ma'al ghaibati ing dalem sertane lungone zaud. Padahal dua unsur ini saling menyerah dan menerima itu tidak mungkin terjadi dalam kondisi suaminya sedang bepergian. Fattoriku mongko utawi dalan solusi fi audil istihqaqi ing dalam balekake amrih ngekaki nafkah. Lalu bagaimana istrinya itu agar tetap berhak menerima nafkah? Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Fattorik fi audil istihqaq iku ayak tuba yen to kirim surat sapa al hakimu hakim ila qadi baladihi maring qadi daerah zaud liyusbita supaya netepake sapa qadi baladih auda ing baline zaujah
li taati maring manut indahu ing dalem sandingi zauj. Maka solusinya adalah zaujah itu melapor pada hakim, biar hakim menulis atau berkirim surat pada qadhi daerah di mana zauj itu bepergian, agar qadhi itu menetapkan status bahwa istri tadi telah kembali taat, taat indahu, taat di sampingnya suami, meskipun dalam kondisi masih bepergian. Jadi status ketaatannya itu harus tampak betul. Status ketaatan istri yang awalnya nusus itu harus ditetapkan melalui putusan qadhi. Fa idza alima mongko ing dalem nalikane ngerti sapa zauj, wa adalan bali sapa zauj, wa arsalalan kirim sapa zauj, mengutus sapa zauj man ing wong yatasallamu kang amrih nampa sapa man ha ing zaujah lahu krana arae zauj, au taraka to ninggal sapa zauj zalika ing mengkono-mengkono, wa ada au arsala man yatasallamuha li ghairi uzrin krana tanpa uzur, ya ada mongko bali apa al istihqaqu amrih ngehaki nafkah. Maka ketika suami telah mengetahui apa? Bahwa istrinya kembali taat, tidak lagi nusus, kemudian suaminya kembali dari bepergian, pulang ke rumahnya, atau suaminya itu mengirim orang agar menerima istrinya itu atas nama dia, atau bahkan suami itu meninggalkan seluruhnya tanpa uzur. Nah, dalam kondisi ini ada al-istihqaq, ya, hak menerima nafkah kembali dimiliki oleh seorang istri. Wa qadiyatu qouli Syafi'i utawi tatrapane dawuh Imam Asy-Syafi'i fil qadimi ing dalam qaul qadim. Konsekuensi dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah qaul qadim, yakni qaul atau pendapat Imamuna Asy-Syafi'i waktu beliau masih berada di Baghdad, iku anna nafaqata sak temene nafaqah iku ta'udu bali apa nafaqah inda audiha ing dalam nalikane baline zaujah li taati maring taat, li annal wajiba li annal mujiba karena sak temene perkara kang netepake nafaqah fil qadimi ing dalam qaul qadim iku al aqdu akad, la tamkinu ora memperkenankan diri, atau tamkin ini sudah dijelaskan di awal-awal pembahasan. Wabihilan kelawan qadim qala dawu sapa Malikun Imam Malik bin Anas pendiri madhab Maliki, wasarrahu lan jelasake sapa ulama, anna nusuzaza ing sak temene nususe zaujah birriddati kelawan murtad iku yazulu bisa ilang apa nusus bi islamiha kelawan islame zaujah mutlakon kelawan mutlak, lizawali muskiti krono ilange perkara kang gugurake. Udah, ini pembahasan yang lain. Wa qadiyatu qouli Syafi'i, konsekuensi dari apa yang disampaikan atau pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim adalah bahwa nafkah itu kembali, hak nafkah itu kembali dimiliki oleh seorang istri seiring dengan kembalinya istri menjalani ketaatan pada suaminya. Mengapa itu terjadi? Li'annal mujiba fil qadim, karena di dalam qaul qadim itu Imam Syafi'i berpandangan bahwa yang menyebabkan adanya kewajiban nafkah
Yang harus dibayar suami pada istrinya itu adalah akad, bukan tamkin. Nah, sedangkan di dalam qaul qadim, di dalam qaul jadid Imam Asy-Syafi'i, itu yang menyebabkan seorang istri mendapatkan nafkah itu bukan lagi akad tapi tamkin, memperkenankan dirinya untuk ditamatuk oleh suaminya atau diajak bepergian oleh suaminya. Lalu apa perlunya musonef menuliskan waqadiyatu qouli Syafi'i fil qadim? Perlunya apa kok menyajikan informasi ini? Ini berkaitan dengan redaksi sebelumnya, bahwa dikatakan seorang istri yang kembali taat pada suaminya padahal suaminya dalam kondisi tidak di rumah itu tidak serta-merta kembalinya hak nafkah. Nah, ini kan berbeda dengan qaul qadim. Mengapa demikian? Ya karena ukuran kembalinya nafkah itu at-tamkin, bukan al-aqdu. Sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan nafkah kembali seiring dengan kembalinya ketaatan istri pada suaminya, itu berpedoman karena adanya kewajiban masalah nafkah itu akad bukan tamkin. Nah, padahal ulama itu pakai qaul jadidnya Imam Syafi'i, di mana sebab adanya kewajiban nafkah adalah at-tamkin. Qauluhu wasarrahu anna nusuza birriddah. Jadi kemurtadan itu termasuk salah satu dari sebab seorang istri dikatakan nusus. Karena ketika dia riddah, maka suaminya tidak boleh untuk memakainya. Maka adanya keridaan, kemurtadan itu dikategorikan nusus. Siapa yang murtad tidak ada lagi kewajiban dinafkahi. Nafkah yang hilang karena posisi istri itu nusus melakukan kemurtadan itu bisa kembali dengan catatan istrinya itu kembali memeluk agama Islam. Itu begitu. Jadi waktu murtad itu tidak dinafkahi, kalau dia kembali masuk Islam, hak nafkahnya kembali berlaku. Mutlakon kelawan mutlak. Li zawalil muskiti, mengapa hak nafkahnya kembali berlaku? Krono ilangi perkara kang gugurake. Nah, jadi tidak adanya nafkah itu karena nusus. Kalau nususnya hilang, ya maka kembali lagi wajib untuk dibayar nafkah itu. Wa khoda, dan mengambil minhu sangking anna nusuzaha birriddah. Sapa al-Adhra'i, Imam al-Adhra'i. Ana sak temene zauja iku launa sazat, lamuno pure atau nusus sapa zauja fil mangzili yang dalam omah. Jadi nususnya itu di dalam rumah. Walam takhrud, halih durung metu, halih ora metu sapa zauja minhu sangking al mangzil. Nusus di dalam rumah, ndak mau tamkin dia, tapi dia ndak keluar rumah, di dalam rumah tapi nggak mau. Contohnya apa? Kaan manaat kaya yen to nyegah sapa zaujahu ing zauj. Nyegah apa? Nafsah ing awak dhewene zauja. Jadi dia tidak memperkenankan dirinya, tidak tamkin, tapi justru manaat hu nafsaha. Faghaba nulilungo bepergian sapa zauj anha sangking zauja. Terus kemudian suaminya itu meninggalkan rumah. Suma adat nuli kari-kari balik sapa zauja li taati. Yo adat mongko bali apa nafaqatuha, hak nafaqahe zauja min ghairi qadin sangking sakliyane qadi. Imam al-Adhra'i berdasar pada pernyataan siapa yang riddah nafaqah bisa hilang, siapa yang kembali Islam nafkah berlaku lagi. Dari pernyataan ini kemudian Imam al-Adhra'i menetapkan ketika ada seorang istri yang nusus tapi dia tetap tinggal di dalam rumah, tidak
keluar dari rumah itu. Contohnya bagaimana nusus di dalam rumah tidak keluar dari rumah. Jadi istrinya itu tidak mempersilahkan dirinya untuk suaminya. Nah, setelah nusus kemudian suaminya bepergian. Setelah bepergian ternyata istrinya kembali taat lagi, maka hak nafkahnya kembali berlaku meski tanpa laporan pada qadhi, meski tanpa penetapan oleh qadhi. Wahwa utawi al hukmu al haqqu, hukum kang bener iku kadzalika kaya mengkono-mengkono adat, kaya mengkono-mengkono audatuha alal asohi miturut wajah asoh. Walawil tamasat lamuno amrih sapa zaujatu ghaibin, istrine laki-laki kang bepergian, kang ghaib lunga, minal qadhi saking qadhi, amrih ayyufrido ing yento mesthekake sapa qadhi, laha kedue zaujah fardon ing kefarduan alaihi ing atase zauj, ishtarata mongko usturita mongko den syaratake apa subutun nikahi tetepin nikah, wa iqamatuha lan mukime zaujah fi maskanihi ing dalam omahe zauj, fi maskanihi ing dalam omahe zauj, wa halfuha lan sumpahe zaujah ala istihqaqin nafaqati ing atase amrih ngekaki nafaqah, wa inna lan satemene zaujah iku lam takbit ora nrimo sapa zaujah minhu saking zauj, nafaqatan ing nafaqah muddatan ing dalem mangsa mustaqbilatan kang arep teka. Fakhina idzin mongko ing dalam nalikane iki subut, yufridu mesthekake sapa qadhi laha kedue zaujah alih ing atase zauj, nafaqatal muksiri ing nafaqahe zauj kang melarat, illa ing sabata kejaba lamun tetep apa yasaruhu sugiye zauj. Oke, ini kasus yang lain. Apabila seorang istri dari suami yang bepergian dari rumah meminta kepada qadhi agar ditetapkan untuknya sebuah bagian pasti yang harus dibayar oleh suaminya, fardun alaihi itu artinya nafkah yang harus dibayar oleh suaminya. Ada seorang istri minta kepada qadhi agar ditetapkan hak baginya yang harus dibayar oleh suaminya. Dalam kondisi ini maka dipersyaratkan satu, subutun nikah, status pernikahan perkawinannya itu memang masih berlangsung. Selain itu wa iqamatuha, disyaratkan pula bahwa istri itu mukim di dalam rumahnya zauj, artinya dia tidak keluar rumah. Ini untuk memastikan bahwa istri itu tidak dalam kondisi nusus bil khuruji minal mangzil, tidak dalam kondisi nusus sebab dia keluar rumah. Di samping itu dia juga harus bersumpah. Bersumpah apa? Bersumpah alastihqaqin nafaqah, bahwa dia berhak memang untuk menerima nafaqah itu, dan memang selama ini dia belum menerima nafkah itu dari suaminya dalam waktu yang akan datang. Muddatan mustaqbilatan itu artinya suaminya belum menyediakan nafkah di masa-masa berikutnya. Kalau istri kemudian memenuhi persyaratan ini, fakhina idzin yufridu laha alaihi nafaqatal mu'sir. Kalau syarat itu dipenuhi, maka hakim menetapkan bagian hak dari istri yang harus dibayar oleh suaminya berupa apa? Nafaqatal mu'sir, nafkah seukuran suami yang melarat. Berupa apa? Muddu to'am, hanya satu mud makanan. Kecuali jika memang
secara pasti suaminya dalam keadaan kaya atau yasar, maka nafkahnya bukan lagi nafaqatul mu'sir tapi nafaqatul musir. Nah, ukurannya berapa? 2 mud. Far'un ay hadza tegese utawi iki ku far'un far' siji fi faskhin nikah. Ini menariknya musannif ya. Jadi mulai dari nafaqah di pembahasan awal itu kan sama sekali tidak melibatkan tentang qadhi, tentang istri melapor pada qadhi dan seterusnya. Justru di akhir-akhir pembahasan tentang nafaqah beliau baru menyinggung soal qadhi, soal hakim dan seterusnya. Nah, ini seolah-olah atau seakan-akan musonef itu mengantarkan kita sebelum masuk ke babu faskhin nikah, yakni rusaknya nikah, di mana ini banyak melibatkan tentang qadhi. Beliau sudah memberi pengantar di dalam pembahasan persis sebelum tentang far'un fi faskhin nikah. Jadi ada sisi munasabahnya lah, kira-kira begitu dalam kajian ulumul Quran. Far'un fi faskhin nikahi, far'un ay hadza tegese utawi iki ku far'un far' siji fi faskhin nikahi, ing dalam jelasaken rusake nikah atau pernikahan yang dibatalkan. Mengapa dalam Islam itu ada faskhin nikah? Bukankah sudah ada tolak? Bukankah ada khulu? Mengapa kemudian juga ada peranata sosial yang disebut faskhin nikah? Nah, ini hikmahnya atau tujuannya. Wasaro alan tumandang, wasaro alan tumandang, sopo musonef ya ini, daf'an lidororil mar'ah, atau begini, wasuri'a disyaratake opo faskhin nikah, gitu aja. Daf'an karena menolak lidororil mar'ati krono tompo bahayane atau maring tompo bahayane perempuan. Jadi adanya pensyariatan faskhun nikah di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk menolak kerugian dari pihak perempuan. Ya juzu boleh li zaujatin kedue zauja, kedue istri, mukallafatin kang mukallaf, artinya zaujahnya itu mukallaf, baligh dan berakal, sudah dewasa secara fisik dan sudah matang secara psikis, itu mukallafah, yang dalam fikih biasanya dibatasi kalau secara usia 15 tahun. Kalau peristiwa biologis, perempuan ditandai telah keluar darah haid atau telah ihtilam. Ai balighatin tegese kang baligh, aqilatin kang berakal. Jadi balighatin ini kedewasaan secara fisik, sedangkan aqilatin kematangan secara psikis. Lali waliyil ghairil mukallafah, ora kedue waline sakliyane wadon kang mukallafah. Apa sing oleh? Apa fashu nikahin, ngerusak nikah, min ayyi zaujin. Oh begini, apa fashu nikahiman, ngerusak nikahi wong. Wong itu ay zaujin tegese zaud. Aksara kang melarat sapa zaud, melarat malan ing bondo wakasban lan pekerjaan laikon kang layak bihi kelawan zaud, halalan kang halal. Jadi seorang istri boleh mengajukan fashun nikah terhadap perkawinannya dengan seorang suami yang ternyata suami itu aksaro malan wakasban laikon bihi halalan, suami yang miskin harta, miskin pekerjaan yang layak baginya, yang statusnya halal. Biaqalli nafaqatin, kelawan luwih sedithike nafaqah, minimumnya nafaqah, tajibu kang wajib apa nafaqah.
Wahwa utawi akol iku mudun, karena memang minimal nafkah yang ukurannya bagi suami yang miskin adalah muddu to'am, 1 mud makanan, sekitar 6,7 ons. Au aqalli kiswatin utawa minimume pakaian. Tajibu kang wajib apa kiswah, contone kakomisin kaya gamis, baju kurung, wa khimarin lan kudung, wa jubbatin lan jubah, wa jubbati syitain, wa jubbati syatain lan jubah ing dalem mangsa rendeng, wa jubbati syitain lan jubah ing dalem mangsa rendeng. Bikhilafi nahwi sarawil kelawan nulayani umpamane celana pendek utawa kathok, wa na'lin lan sandal, wa farsin atau wa furusin berarti jamak piro-piro lemek, wa makhiddatin lan bantal, wal awani lan piro-piro wadah. Li'adami baqa'in nafsi krana ora anane tetepe urip bidunihima kelawan sakliyane nafkah lan kiswah. Jadi bolehnya pengajuan fashun nikah karena ternyata suaminya tidak mampu membayar nafkah yang minim, yakni 1 mud, dan juga tidak mampu menyediakan pakaian. Mengapa 2 ini menjadi alasan bolehnya pengajuan fashun nikah? Li'adami baqa'in nafsi bidunihima, karena kondisi nyawa itu sangat berkaitan dengan makanan dan pakaian itu. Fala fasakha mongko ora ana fasakh iku maujud bil aksari, bil iksari sebab melarat, bil adumi kelawan lawuh, karena al adum itu tidak menjadi bagian dari baqa'in nafsi. Wa illam yasuh, senajan ora dadi ngelondor apa alqutu makanan, meskipun kalau tidak ada al-adum, lawuh itu sayur lauk atau lauk berupa sayuran begitu ya. Itu kalau tidak ada ini makanan tidak dapat tertelan dengan baik. Wala binafaqatil khodim lan ora sebab melarat kelawan nafkah atau biayane pelayan. Wala bil azzi lan ora sebab tidak mampu anin nafaqati sangking nafkah almadiyati kang kelewat. Contone kanafaqatil amsi kaya nafkah wingi, wa malan dina qablahu kang ing dalem sadurunge ames wingenane, litang ziliha krana olehe ngenggon-ngenggonine zaujah mangzilata dainin ing dalam panggonan utang akhara kang liya. Jadi tidak boleh gara-gara kemarin tidak bisa membayar nafkah atau wingenane tidak bisa membayar nafkah sebagai alasan untuk pengajuan gugatan fashun nikah. Karena apa? Karena urusan nafkah kemarin dan sebelumnya kemarin, wingenane itu posisinya adalah seperti hutang. Au aksara utawa melarat sapa zaud bimaskanin kelawan omah, wa illam ya'tadu senajan orang biasaake sapa qaum hu ing maskan, atau suaminya tidak mampu menyediakan tempat tinggal meskipun komunitas dia dan istrinya itu termasuk dalam sebuah komunitas, sebuah kaum yang tidak bertempat tinggal di dalam satu rumah. Artinya dia kayak nomaden, dia tidak harus tidur di dalam rumah, misalnya tidurnya di bawah pohon gitu. Au aksara utawa melarat sapa zaud, tidak mampu sapa zaud bimahrin kelawan bayar mahar wajibin kang wajib, halin kang jatuh tempo. Mahar pernikahan sudah jatuh tempo, ternyata dia tidak bisa membayar. Lam takbit kang ora nrimo sapa zaujah minhu saking zauj sayan ing suwiji-wiji hala kaunil iksar ing dalam kondisi onone melarat bihi kelawan mahar. Qabla wad'in
iku ing dalem sadurunge diwati iatan halih kang sukarela utawa manut. Jadi tidak mampu membayarnya itu dalam kondisi memang istrinya belum diwati, padahal dia mau tapi belum memang. Nah, itu boleh begitu. Boleh. Gimana kalau belum baharnya waktu dalam masa kredit belum jatuh tempo? Apakah boleh? Tidak boleh. Nah, karena syaratnya memang halin. Jadi maharnya sudah harus dibayar, sudah jatuh tempo, suaminya nggak mampu membayar padahal kondisi istrinya belum diwati, belum dijima. Belum dijimaknya bukan karena istrinya melawan atau tidak mau, tapi karena memang sebenarnya dia mau, tapi memang kondisi aslinya belum dijima. Falaha mongko iku tetep ketuwe zauja al-fashu tawi fasakh lil azzi krana tidak mampu antaslimil iwati sangking masrake iwat ma'abaqo ilmu awad ing dalam sertane tetepe perkara kang den lironi bihalihi kelawan kondisine al muawwad. Dalam kondisi ini jadi mahar belum dibayar dan istrinya memang belum diwati, istrinya boleh mengajukan faskhun nikah dengan alasan antaslimil iwat, suaminya tidak mampu menyerahkan mahar padahal ma'abaqo ilmu awad bihali. Al muawad itu ya apa ya, bandingan dari mahar. Jadi kalau mahar itu harganya, al muawad itu berarti fasilitas itu tadi, yakni what in itu. Wa khiyaruha utawi pamili zauja khina idzin ing dalem nalikane iki iksaru zauji bil mahri akibar rafi ing dalam sakmarine laporan ilal qadi iku fauriyun kang bangsa cepet, artinya bukan tarohi, harus seketika itu. Jadi dibatalkan apa ndak itu harus cepat responnya. Oleh karenanya fayaskutu mongko gugur opo al-fashu bitakhirihi kelawan ngakhirake raf'u bila udhrin. Jadi dia nggak segera melapor itu ditunda itu haknya bisa menjadi hilang karena dia mengundur-ngundur terus. Kajahlin koyo orang ngerti. Nah, kalau memang bila udhrin, kalau bi udhrin ndak apa-apa. Kajahlin iku koyo orang ngerti. Wala faskholan ora ana fasakh iku maujud ba'dal wat'i. Kalau setelah wati tidak ada fasakh, artinya fasakh ditolak. Karena apa? Litalafil muawwadi bih krana rusae perkara kang den lironi, yaitu karena jima itu ya. Wasairu ratil iwadi lan dadine iwad iku denan rupa utang fi zimmah ing dalam tanggungan. Dan ketika dia sudah dijima sehingga talafil muawwadibih keperawanannya sudah hilang, maka status iwat yakni berupa mahar itu menjadi dainan fi zimmah, hutang yang berada di dalam tanggungan. Falawati ala monowati sapa zaudha ing zaujah mukrohatan khalih den paksa, sebenarnya dia nggak mau tapi dipaksa. Falaha mongko iku tetep ketuwe zaud opo al fashu fasakh ba'dau ing dalem sakmarine wati ai ba'dal wati. Ini tadi kan ada penjelasan kalau perempuannya istrinya belum diwati boleh untuk pengajuan fasakh. Gimana kalau sudah diwati? Dilihat apakah watinya to'iatan atau mukrohatan. Kalau to'iatan maka sudah nggak berlaku, tapi kalau diwatinya mukrohatan pengajuan fasakh itu berlaku. Aidon halih malih qala dawu sapa ba'dum ay ba'dul fuqaha illa ing sallamaha alwaliyu lahu, kejaba lamuno memasrahkan ha ing zauja sapa alwaliyu lahu maring zaud, kecuali kalau wali dari perempuan itu, dari istri itu menyerahkan dirinya pada suaminya. Wa ya halih utawi zaujah iku saghiratun isih cilik
bi ghairi maslahatin kelawan tanpa maslahat. Qauluhu bi ghairi maslahatin kelawan tanpa maslahat. Fatah bisu mongko ngeker atau menahan, mengontrol dirinya sendiri, nafsa yang awak dewene zaujah bimujarradi bulughiha kelawan meligi balaghi zaujah ya. Mujarradi bulughiha itu hanya begitu ya, hanya dengan kebalighannya. Falaha mongko iku tetep ketuwe zauja al faskhu tawi faskhun nikahina idin ing dalam nalikane iki sallamaha al waliyu lahu wa hiya shaghirah bi ghairi maslahatin. In ajiza lamun ora mampu sapa zaud anhu sangking mahar walau ba'dal wat'i senajan iku sakmarine diwati. Liana wujudahu krana sak temene wujude alwati huna ing dalem kene sallamaha iku kaadamihi kaya ora onone alwati. Amma idza qabat anapun ing dalem nalikane menerima sapa zauja ba'do ing sebagiane mahar ya fala faskhalaha mongko ora ana fasakh iku maujud laha ketuwe zauja, maharnya sudah diterima separuh ya, maka sejak saat itu pula tidak lagi berlaku pengajuan fasakh. Alama miturut ing atase pendapat afta kang awe fatwa bi kelawan masapa Ibnu Shalah wa tamadalan berpedoman hu ing masapa al Asnawiyu wa Zarkasiyu wa Saikhina ai Ibnu Hajar al-Haytami. Wa qala lan dawu sapa al-Barizi kal Jaujari. Dawu-dawu ing lafat laha iku tetep keduwe zauja al-fashu tawi fashun nikah aidon halih malih padha kaya amma idza ketika maharnya belum diterima seluruhnya gitu. Wa tamadalan berpedoman bi kelawan maqalahu al-Barizi sapa al-Azra'i Imam al-Azra'i. Jadi menurut barisan ulama ini, ulama yang terakhir mulai siapa al-Barizi, al-Jaujari dan Imam al-Azra'i mengatakan meskipun mahar itu sudah diterima sebagian oleh istrinya masih berhak untuk pengajuan faskhun nikah asalkan belum diwati tadi. Tambihun ay hadza tegese utawi iku tambihun pepeling. Yatahaqqaqu dadi nyoto apa al-azzu tidak mampu. Jadi status tidak mampu itu menjadi jelas ama saking perkara maro kang wis kelewat apa amma maro itu suaminya tidak mampu membayar aqallin nafaqah, suaminya tidak bisa menyediakan aqallil kiswah. Ketidakmampuan ini menjadi jelas, menjadi pasti bi ghaibati malihi kelawan ora onone utawa lungone bondone zaud lima safatil qasri ing dalam pelakon kang memperbolehkan qasar. Jadi posisi harta dari suaminya sehingga dia tidak mampu membayar aqallin nafaqah wa aqallil kiswah karena memang posisi hartanya itu berada di luar daerah yang jaraknya itu mencapai masa fatal qasri, jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Dalam kondisi ini fala yalzamu mongko ora wajib ha ing zaujah apa as-sabru sabar. Artinya bagi zaujah boleh mengajukan faskhun nikah. Tidak harus dirinya mempertahankan diri atau sabar dalam kondisi itu. Illa in qala kejaba lamun ngucap sapa zaud uhdiruhu muddatal imhal, kecuali suaminya berkata uhdiru bakal
nekake sapa ingsun, bakal nekake sapa ingsun, bakal nekake sapa ingsun hu ing mal muddatal imhali ing dalem mangsa nyerantekake. Dalam masa tunggu ini akan saya ambil uang itu, sudah tunggu dulu, kira-kira begitu. Au bitakjili dainihi utawa kelawan menyumayake utange Zaud. Apa ya, takjil itu mengundur begitu ya, atau mengkredit hutangnya Zaud biqadri muddati ihdari mali kelawan kadar mongso nekake bondone Zaud al-ghaibi kang ora ono. Al-ghaib itu maksudnya di tempat lain. Bimasafatal qasri, bimasafatil qasri kelawan pelakon kang kena qasar salat. Au bi khululihi utawa sebab jatuh tempone dain ma'a iksaril madin, ma'a iksaril madini ing dalam sertane melarate wong kang duweni utang. Walau zaujata senajan onone madin iku zaujah, li'anaha krana satemene zaujah fi halatil iksar ing dalam kondisi ora mampu iku latasilu ora iso nekaake utawa ora iso nekani sapa zaujah li haqqiha maring haqqe zaujah. Wal muksiru utawi wong kang melarat dari suami yang miskin iku mungdzarun kang den enteni. Wa bi adami wusdanil muktasibi lan sebab ora onone nemu muktasib, nemu wong kang mergawe, lan sebab ora onone nemune wong kang mergawe man ing wong yastamilu kang nggunakake sapa man, memperkerjakan sapa man hu ing muktasib, in ghalaba lamun nglindih apa zalika mengkono-mengkono adami wujdan. Au bi urudi maut sebab anyar tekane perkara yamna kang nyegah apa ma hu ing muktasib anil kasbi saking nyambut gawe. Ini beberapa hal sebagai ukuran untuk menetapkan bahwa suami itu dalam kondisi tidak mampu, sehingga karena tidak mampu membayar minimum nafkah, tidak mampu membayar minimum menyediakan pakaian, istrinya boleh mengajukan fashun nikah. Faidatun ay hadhi faidatun idza kana lil mar'ati ala zawjiha al ghaib. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.